Saudaraku, Bina Iman kali ini akan mengambil judul Iblis, Bapak Pendusta. Diambil dari Amsal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dan kita teruskan dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, saudara, ketika zaman Perang Dunia Kedua, pada waktu itu di Jerman yang berkuasa itu seorang diktator yang namanya Hitler. Dan dia punya suatu menteri namanya Menteri Propaganda yang bernama Joseph Goebbels. Berkata begini, sebarkanlah kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai suatu kebenaran. Bahwa kita cenderung lebih mudah menerima sesuatu yang diulang-ulang di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah sifat utama manusia. Kalau dia menerima sesuatu yang diulang-ulang walaupun itu adalah kebohongan, tapi dia bisa menerima atau dianggap sebagai kebenaran. Nah, saudara, kebohongan zaman sekarang itu dikenal sebagai istilah hoax itu diprakarsai oleh bapak pembohongan yaitu setan. Jadi saudara, hati-hati di sini. Hoax itu berasal atau diprakarsai oleh setan. Ya, maka kita harus menghindarkan hoax ini. Nah, apa tujuan daripada hoax? Hoax itu bertujuan untuk menyesatkan atau mendistorsi orang dari kebenaran, terutama dari jalan Tuhan. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3, tetap demikian firman Tuhan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan bila kebohongan itu sudah sampai menguasai hati seseorang, itu berarti hati orang itu sudah dikuasai oleh setan, oleh iblis. Maka akan berakibat fatal, yaitu kematian kekal. Contohnya itu ialah Ananias dan Safira. Nah, saudara, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu paling gak suka kepada bibir yang dusta. Karena itu dianggap kekejian atau menjijikkan bagi Tuhan. Sebab kenapa? Sebab akan menyesatkan orang dari kebenaran atau memisahkan orang itu dari Tuhan. Nah, saudara, sebaliknya orang yang setia atau tidak berbohong itu disukai oleh Tuhan. Nah, saudara, bukankah sekarang dalam zaman sekarang ini banyak rumah tangga itu banyak kebohongan-kebohongan antara suami dan istri. Suami punya selingkuhan di luar, tapi dia berlaku baik, berlaku ramah di rumah. Sehingga itu adalah kebohongan yang tidak disukai atau dibenci oleh Tuhan. Karena sifat Tuhan itu adalah setia. Dan siapa yang ingin disayang Tuhan, punyailah sifat setia. Demikianlah firman Tuhan dari Bina Iman kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.